Sayyidina Anas bin Malik, khadimi Rasulillah. Khadim itu pelayannya, pembantunya, asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, baik. Sebelumnya, siapa Sayyidina Anas bin Malik ini? Siapa Sayyidina Anas bin Malik? Beliau menceritakan sendiri kisah tentang beliau. Ini dinukil oleh para ulama bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik ini ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah Munawwarah, saat itu beliau berumur 10 tahun. Jadi Sayyidina Anas masih kecil waktu Rasulullah hijrah ke Madinah Munawwarah, masih kecil beliau. Masya Allah. Dan saat itu para sahabat yang ada di Madinah itu saking senangnya dengan kedatangan Rasulullah, mereka berlomba-lomba memberikan hadiah kepada Rasulullah. Saking senangnya dengan kedatangan dan keberadaan Rasul di Madinah, para sahabat itu pada memberikan hadiah ke Rasulullah, macam-macam hadiahnya. Namun ada seorang wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang sangat luar biasa, kokoh keimanannya, bersih hatinya. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang wanita nggak punya apa-apa. Mau ngasih hadiah ke Rasulullah nggak punya. Mau ngasih apa nggak punya. Tapi beliau punya anak namanya Anas bin Malik saat itu. Dibawa oleh Ummu Sulaim ini, putranya tercinta Sayyidina Anas bin Malik kecil saat itu kepada Rasulullah. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat-sahabat yang lain memberikan engkau hadiah ini dan itu, tapi aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali anakku ini Anas bin Malik. Ambillah anakku ini untuk khidmah, untuk membantumu ya Rasulullah. Masih kecil 10 tahun. Kemudian dalam riwayat lain Ummu Sulaim meminta doa kepada Rasulullah untuk Sayyidina Anas bin Malik. Di antara doanya Rasulullah adalah agar Sayyidina Anas bin Malik ini diberkahi hartanya, diberkahi diperbanyak anak keturunannya. Makanya Sayyidina Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pada akhirnya jadi kaya raya luar biasa. Anaknya, dalam riwayat anak dan cucunya, dalam riwayat anaknya saja selain cucunya itu 126. Allah. Dan kami diceritakan oleh guru kami yang walaupun belum kami dapatkan ya ceritanya ini, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik ini putra-putranya mayoritas kalau tidak semua adalah penghafal Al-Quran. Allah, 120-an hafal Al-Quran. Itu gimana cara mendidiknya itu? Ini berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya raya, juga dipanjangkan umurnya. Bahkan termasuk sahabat yang wafatnya di akhir-akhir adalah Sayyidina Anas bin Malik. Allah. Seorang ibu yang salehah, karena saking cintanya kepada Rasulullah, ingin memberikan sesuatu, tidak punya apa-apa, akhirnya putranya sendiri yang diberikan kepada Rasulullah agar berkhidmah. Sayyidina Anas bin Malik khidmah ke Rasulullah 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Kemana-mana Sayyidina Anas ikut Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik. Maka dari sini para ulama kita, guru-guru kita mengatakan kalau pengen berkah maka khidmahlah. Sebetulnya diambil dari kisah ini diantaranya. Kamu pengen berkah, hidupmu pengen berkah, khidmah. Bantu para ulama, bantu para pejuang-pejuang Rasulullah, cintai mereka. Anda mungkin tidak bisa membantu dengan hartanya, dengan harta yang Anda miliki. Jangan sedih. Apa yang Anda miliki? Tenaga, berikan tenaganya. Pikiran, berikan pikirannya. Ustadz, saya hanya punya buah satu ini, bagaimana ini? Boleh nggak saya berikan untuk dakwah? Boleh.
Makanya dulu ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakek moyangnya Al-Habib Umar bin Hafidh. Kami diceritai dulu, beliau ini adalah orang yang maksud itu dituju oleh banyak orang. Karena orang yang solehnya luar biasa, ilmunya luar biasa, dituju oleh banyak orang, didatangi banyak orang. Tiap hari itu harus nyembelih puluhan kambing untuk menghidangkan jamuan ke tamu, karena saking banyaknya tamu tiap hari datang. Suatu ketika ada seorang wanita tua. Wanita ini membawa bingkisan kecil, hanya mungkin 1 genggam begini, bingkisan kecil. Kemudian datang, tujuannya pengen menemui Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Cuman ketika ketemu, awalnya diremehkan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Apa yang mau kamu berikan? Hanya gandum 1 genggam saja. Karena kecintaan beliau nggak punya apa-apa. Yang lain orang-orang di sekitar Al-Habib Abu Bakar bin Salim nggak mengira. Ketika beliau menjumpai wanita ini, kemudian menanyakan apa maksudnya, ternyata memberikan hadiah hanya segenggam gandum, gembiranya Al-Habib Abu Bakar bin Salim luar biasa. Sangat senang, sangat gembira, kemudian didoakan dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena bukan urusan banyak sedikit, urusannya dari hatimu. Kan ini jadi jurus gombalnya para laki-laki kan. Jangan lihat harganya dong katanya. Tapi lihat siapa yang memberi. Itu kurang mantap itu. Yang lebih mantap adalah lihat hati sang pemberi. Ini punya hati yang baik, hati yang suci, hati yang tulus. Baik. Kembali kepada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau juga termasuk ulama atau ulamanya para sahabat dalam bidang hadis. Sayyidina Anas bin Malik ini dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ibnu Umar ini bersaing dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan. Sayyidina Anas bin Malik. Dan juga beliau terkenal dengan Al-Khadim Al-Hasif, seorang ahli khidmah yang cerdas pinter. Jadi sebelum Rasulullah butuh apa-apa itu, beliau itu sudah paham apa yang dibutuhkan Rasulullah. Nggak perlu ngomong, merintah fulan, ayo ini, nggak perlu. Sudah tahu apa yang kiranya dibutuhkan oleh Rasulullah. Tahu betul Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga beliau ini adalah ahli khidmah yang sangat cerdas dalam hal khidmah. Dan yang lebih indah lagi, ini Bapak Ibu ya, Sayyidina Anas itu sudah beruntung banget ya, 10 tahun sama Rasulullah. Bisa kemana-mana sama Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah. Tapi Sayyidina Anas bin Malik ini orang cerdas. Tidak cukup bagi beliau semua itu. Bagi beliau tidak cukup semua itu. Tapi ada yang beliau harapkan yang lebih lagi dari Rasulullah apa? Beliau pengen Yaumal Qiyamah nanti beliau diberikan syafaat oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, Sayyidina Anas bin Malik meminta agar Rasulullah Yaumal Qiyamah memberikan syafaat untuk beliau. Kata Rasulullah, af'al, aku akan lakukan itu untukmu. Makanya aneh kalau ada orang ke orang kita minta syafaat, isfa'lana, katanya nggak boleh, haram bid'ah. Gimana? Sayyidina Anas bin Malik minta syafaat ke Rasulullah waktu masih hidup. Sampai bertanya, kapan aku bertemu denganmu ya Rasulullah? Yaumal Qiyamah nanti. Kapan? Kata Rasulullah, kamu akan menemuiku di jembatan Shirathul Mustaqim nanti. Ini Sayyidina Anas sudah ditunggu sama Rasulullah di jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau nggak ketemu di situ, di dalam timbangan nanti kamu bisa ketemu denganku. Allah. Jadi tidak hanya seorang Sayyidina Anas bin Malik, sahabat yang lain juga memang meminta kepada Rasulullah. Ketika masih hidup, Rasulullah meminta agar diberikan syafaat. Yang pernah ngaji Alfiyah mungkin ada syawahid Alfiyah. Fakun li syafi'an yawma la dhu syafa'atin
bi badrin fatilan an sawad ibn qaribi. Ya Rasulullah, jadilah engkau pemberi syafaatku nanti di hari yang tidak ada orang memberikan syafaat. Allah, siapa ini? Sahabat. Sahabat. Semoga kita semuanya dapat syafaat Rasulullah. Amin.